Hidup adalah tentang sebuah momen dan experience. Pikirkan akan hal tersebut. Kita semua mencari sebuah hal yang membuat diri kita semakin maju, termotivasi, dan bertumbuh sehingga menjadi satu dengan jati diri kita pada akhirnya. Pengalamanlah yang membuat kita menjadi seseorang yang bernilai. Dan jika Anda mengerti tentang hal ini, maka Anda akan mempunyai kesuksesan yang tak terbatas. Karena di dunia sekarang ini, informasi menjadi sebuah hal yang luar biasa, sehingga bisa membuat kita menjadi overload. Percepatan tersebut seperti melebihi kecepatan cahaya, yang dapat membuat kita menjadi semakin bingung, dan nantinya dapat membuat kita tersesat dalam pencariannya. Dan sebenarnya, banyak orang yang rela membayar untuk mendapatkan informasi yang tepat, dan langsung bermanfaat sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu tersebut. Pada video ini, saya akan menjelaskan kepada Anda apa yang membuat Anda bisa menjadi lebih paham secara komprehensif tentang bisnis startup itu sendiri, sehingga Anda bisa mengetahuinya hal-hal yang selama ini menjadi pertanyaan, yang tidak terpecahkan, dan Anda akan mengetahuinya seperti ini. Dirangkum melalui pengalaman kami menyeleksi 300 ide startup dengan beragam kategori, seperti fintech, edutech, IoT, e-commerce, dan sebagainya. Dari berbagai tingkatan founder, mulai dari kandidat startup, mahasiswa, profesional, maupun entrepreneur. Semua startup yang datang kepada kami mempunyai sebuah model yang kurang lebih mirip, yang kebanyakan berada di red ocean ketimbang di blue ocean. Nah, sebenarnya tidak ada yang salah dari hal itu. Hanya saja, jika Anda membuat sesuatu yang sudah umum dan sudah jenuh, maka Anda harus mempunyai effort, skill, biaya, dan power yang lebih untuk terlihat atau muncul di dunia digital saat ini. Menkominfo memaparkan, menurut halaman Startup Ranking, bahwa Indonesia menduduki urutan nomor 5 dunia dengan jumlah startup terbanyak, yakni 2.193 buah pada 2019, setelah Amerika, India, Inggris atau United Kingdom, dan Kanada. Bahkan, sewaktu Anda menonton video ini, ada banyak founder startup baru yang bermunculan, dan mulai membuat bisnis mereka yang bergaya startup dengan pertumbuhan eksponensial. Pertumbuhan startup yang sangat eksponensial saat ini menunjukkan bahwa bisnis bergaya startup ini adalah sebuah bisnis yang akan mendominasi di masa depan. Dengan banyaknya founder baru yang didominasi anak milenial dengan kelincahannya, maka kesempatan untuk muncul di permukaan dan terlihat oleh masyarakat menjadi sangat menantang setiap harinya. Dari percepatan pertumbuhan startup maupun informasi dan lainnya tersebut, ketepatan pengetahuan adalah yang menjadi hal yang paling berharga. Pada akhirnya, yang dapat membuat Anda menonjol di pasar dan akhirnya dapat menjadi perhatian target market Anda. Perhatian di zaman sekarang ini mirip sebuah mata uang atau currency, dan ternyata ketersediaannya sangat terbatas. Orang di zaman sekarang ini tidak lagi tertarik pada hal yang begitu-begitu saja, tapi mereka ingin sesuatu yang berbeda dengan penuh inovasi yang masih fresh, sehingga dapat menyelesaikan persoalan mereka pada akhirnya. Maksud saya, coba pikirkan untuk sesaat bahwa Anda ingin membangun startup Anda nantinya, dan Anda mulai dengan sebuah keinginan besar dari diri Anda sendiri untuk membangun startup tersebut dengan pengetahuan yang sporadis dan dukungan ekosistem yang terbatas. Dan kemudian dengan seketika sesuatu terjadi, dan semua hal yang Anda ketahui berubah dengan tanpa kontrol dari Anda. Mulai dari ide bisnis yang ternyata sudah jenuh, data research yang dikumpulkan tidak relevan, dan produk aplikasi yang sudah terlanjur dibuat dengan harga yang mahal. Dan hal tersebut bukan didasari dengan keinginan dari customer, tetapi lebih kepada keinginan Anda sendiri. Dan lebih parahnya lagi, hanya untuk membuktikan bahwa teori Anda lah yang benar. Dan Anda kembali lagi ke tahap awal, mencari apa yang salah dengan ide bisnis Anda, dan mulai bertanya kepada teman-teman yang belum mempunyai pengalaman membangun startup, ketimbang bertanya dengan mentor-mentor yang telah melewati persoalan tersebut, yang pasti dapat memberikan jawaban berdasarkan pengalaman pribadi yang cukup menyakitkan dan biaya yang mahal pastinya.
Anda mulai lagi mengikuti seminar-seminar yang isinya gitu-gitu saja. Membaca buku-buku tentang membangun bisnis zaman now. Berjam-jam, berhari-hari, bahkan berbulan-bulan. Anda habiskan untuk mencari sesuatu yang sepertinya tidak jelas. Semua berkabut, dan jarak pandang menjadi pendek. Pada saat Anda sampai di ujung perjalanan Anda, dan Anda akhirnya dipaksa untuk memutar balik, karena jalan di depan ternyata buntu dan berbahaya bagi kelangsungan bisnis Anda. Ketika Anda balik arah, dan ternyata Anda menjadi lebih bingung. Dari mana lagi Anda harus memulainya? Dan walaupun Anda berkeinginan dengan sangat untuk memulainya, dengan cara yang tepat, tetapi di kesendirian Anda, malah semangat Anda akhirnya menjadi pudar. Dan pada akhirnya Anda berkata kepada diri Anda sendiri, bahwa saya akan kembali mencobanya nanti. Atau yang lebih parahnya lagi, Anda mengatakan kepada diri Anda sendiri dan orang sekitar Anda bahwa bisnis startup itu bukanlah sebuah bisnis yang real. Dan Anda bisa menjadi seorang yang menyebarkan semangat negatif daripada hal yang positif. Dalam hal tersebut, bukanlah diri Anda sebenarnya. Karena sebenarnya di dalam diri Anda adalah seseorang yang tangguh dan penuh dengan mimpi yang besar. Dan dengan niat yang mulia, yaitu berdampak bagi banyak orang melalui bisnis startup Anda. Sedikit sharing dari pengalaman saya, bahwa saya juga pernah berada di situasi seperti itu. Dan saya harus akui bahwa hal tersebut bukanlah hal yang menyenangkan bagi saya. Dan saya tidak pernah menghitung berapa banyak waktu, tenaga, biaya yang telah saya habiskan untuk melewati hal-hal tersebut. Jika Anda tidak berubah cara belajar Anda di tempat dan di ekosistem yang tepat, maka hasilnya akan sama seperti sewaktu Anda memulai, dan Anda seperti berada di lingkaran gelap yang tak berujung. Karena itu, dulu juga terjadi kepada saya. Nah, maka dari itu, saya bersama dengan partner founder saya membangun ImpactNet ini dengan membagi menjadi beberapa tahapan, yaitu tahap eksplorasi atau multi-event, tahap orientasi atau knowledge dengan produk experience startupner 1.0, tahap inkubasi atau skill dengan produk experience startupner 2.0, tahap akselerasi atau attitude profesionalisme dengan produk experience startupner 3.0. Dari pengalaman membangun inkubator selama 2 tahun sebelum masa pandemi, dan bertemu dengan ratusan startup founder, ternyata dari mereka banyak sekali yang memutuskan untuk berhenti melanjutkan bisnisnya. Dikarenakan mereka terlalu memaksakan diri mereka sendiri untuk berjalan dengan cara mereka sendiri. Tetapi, ada yang cukup banyak dari mereka tetap tergabung di dalam komunitas alumni dan pastinya mempunyai mentor dan masih menjalankan bisnis startupnya sampai hari ini dan mulai berkembang juga sampai sekarang. Experience Product Startup 1.0 adalah sebuah perubahan besar dalam industri startup business school, di mana bagi Anda, kandidat startup entrepreneur dan profesional yang akan mendapatkan pengetahuan awal yang komprehensif, dan juga bagi Anda yang sudah menjadi startup founder yang di tahap awal, bisa juga semakin memperkuat fundamental agar menjadi terkonsep. Kita tahu bahwa banyak pengajar-pengajar hebat, dan mereka juga sangat bagus materinya. Mulai dari penulis buku yang hebat tentang startup, berjudul Lean Startup, Zero to One, dan sebagainya. Belum lagi portal video learning seperti Udemy dan Coursera. Tetapi yang kami tawarkan di ImpactNet ini adalah sebuah program experience transformasi yang didapatkan oleh para student, dan pengalaman tersebut tidak akan terlupakan nantinya. Sehingga transformasi tersebut menciptakan sebuah hasil yang dapat terlihat. Dan setelah Anda melewati tahap demi tahap pada program lanjutan, maka Anda secara tidak sadar sudah mampu melakukannya sendiri dengan proyek lainnya yang akan Anda bangun di masa depan. Dan juga tanpa Anda sadari bahwa pengetahuan dan skill Anda tentang bisnis startup ini sudah jauh daripada orang-orang sekitar Anda yang tidak pernah melewati experience program seperti ini. Pastinya dengan semangat pandai yang terkonsep ini,
dapat membuat Anda akan mengetahui tren apa saja yang ada sedang happening di industri startup. Insight-insight dari para pakar dan pelaku startup, serta mendapatkan evaluasi bagi bisnis Anda. Juga mendapatkan dan mengetahui cerita sukses startup lokal yang tidak akan Anda dapatkan di luar sana. Dan sehingga Anda dapat memanfaatkan momentum tersebut untuk pengembangan bisnis-bisnis Anda tentunya. Dan bagi Anda, seorang pengusaha yang cerdas, maka dengan mengikuti tahap product experience ini, Anda bisa menjadikan pengalaman ini seperti menjadi dalam tanda kutip startup tersebut dan bisa menjadikannya sebagai sebuah indikator dalam bisnis Anda atau di industri Anda dengan memperhatikan startup tersebut berperilaku dan bertindak, yang mana mungkin bisa menjadi ancaman bagi bisnis Anda ke depan. Saya mendorong Anda yang sudah siap untuk join di dalam program experience ini dengan start awal di Startup Nerd 1.0. Nah, bagi Anda yang siap, klik button di bawah ini agar kami dapat membantu Anda untuk memproses ke step selanjutnya. Dan bersama dengan teman-teman mentor di Impactner, kami berharap dapat bertemu dengan Anda di batch yang sedang berjalan saat ini.